Halo semua, bersama Fahmi di sini kembali lagi di channel Urban Digi Esensial. Pada tahun 2020 lalu, Maono mengeluarkan sebuah portable podcast konsol yang menemukan kesetaraan antara harga dan kualitas. Kehadiran Monocaster AM200 pada saat itu merupakan suatu hal yang revolusioner. Ditambah lagi pada saat 2020 kita mengalami pandemik yang membuat kita harus di rumah aja. Dengan harga yang masih cukup terjangkau, Monocaster AM200 mampu menghasilkan audio yang jernih dan sangat proper untuk segala kebutuhan. Dan setelah 2 tahun, jadi dari 2020 ke 2022, Maono mengeluarkan sebuah produk baru, yaitu Monocaster E2. Jadi audio yang kalian dengar saat ini sudah menggunakan Monocaster E2 dan mic-nya Maono HD300. Monocaster E2 ini memang didesain berdasarkan opini dan masukan dari seluruh pengguna Monocaster AM200 di seluruh dunia. Jadi kalau bisa dibilang Monocaster E2 ini merupakan upgrade dari Monocaster AM200. So di video kali ini saya akan membahas secara detail mengenai Monocaster E2 ini. Sebelum saya lanjutkan videonya, buat kalian yang belum subscribe channel ini, bantu kami untuk subscribe atau cukup like videonya. Oke, jadi di video kali ini saya akan membagi part per part untuk pembahasan videonya ya. Jadi bakalan ada unboxing, kita bahas build quality, kita demo produk menggunakan PC, terus kita juga tes beberapa mic. Dan pokoknya itu potongan-potongan videonya akan tersedia pada deskripsi ya. Bisa kalian pilih-pilih nantinya. Oke, yang pertama mungkin langsung aja kita unboxing apa aja yang ada dalam boxnya. Oke guys, jadi ini adalah box dari Monocaster E2. Jadi seperti ini ya boxnya. Langsung aja kita buka isi dalam boxnya. Jadi yang kalian dapat adalah yang pertama ini untuk setup instructionnya ya. Jadi untuk gaming education seperti ini bisa kalian baca-baca sendiri nanti. Untuk computer and mobile streaming, music recording. Terus kalian dapat juga user manualnya. Ini bahasa Inggris dan bahasa apa lagi nih, Cina ya. Jadi bisa kalian baca-baca. Terus ini kalian dapat kartu garansi dari distributornya. Selanjutnya ini adalah Monocaster E2 nya. Jadi ini lebih besar dari Monocaster AM200 ya. Dan kalau bandingin AM100 nanti saya tunjukin ke kalian juga. Ini lebih panjang tapi nggak lebih tinggi dibandingin AM100. Terus kalian dapat juga untuk aksesoris kayak ini, isinya apa aja kita lihat. Jadi kalian dapat 2 jack TRRS untuk podcasting cable ya. Dan ini kabel datanya Type A ke Type C sih, itu di soundcardnya ya Type C. Terus di sini yang menarik Maono nih, ada saya tunjukin kalian. Semakin niat ya bikin kabel data
dia udah ada logo Maono-nya. Sebelumnya tuh kabel datanya Maono ya biasa aja gitu. Ini dia semakin niat gitu, sampai kabel datanya dikasih logonya mereka. Oke, nanti saya beresin dulu untuk saya tampilin ke kalian apa aja yang kalian dapat dalam paket penjualan Maonocaster E2. Oke, jadi ini yang kalian dapatkan dalam paket penjualannya ya. Konsolnya Maonocaster E2, terus kabel data, ada podcasting kabel model jack 3,5 mili TRRS 2 biji, terus user manual. Kalian dapat juga setup instruction dan kartu garansi dari distributor. Oke guys, jadi selanjutnya kita akan bahas mengenai build quality produknya. Jadi saya bahas secara singkat aja ya. Jadi alatnya ini seperti ini, Maonocaster E2. Materialnya itu full plastik dari body sampai ke knop-knopnya. Terus untuk padnya itu dari ini ya, silikon karet gitulah. Terus seperti ini, ada update interface, nanti kita jelasin satu-satu update-nya apa aja. Mungkin yang kita bahas pertama adalah mengenai interface-nya dulu ya. Jadi pada bagian belakang dan pada bagian depan. Nah, pada bagian belakang produknya ini ada upgrade di mic input 1, jadi pakai XLR combo. Jadi lebih profesional guys, jadi bisa pakai mic yang butuh phantom power karena memang sudah disediakan fitur phantom 48 volt ya. Terus ini juga sudah XLR combo, jadi bisa dicolokin ke model Canon ya, jack 6,5 mili. Terus interface selanjutnya tambahan juga ini adalah untuk instrumen input, jadi bisa dicolok ke gitar atau keyboard dan sejenisnya ya, dengan jack model 6,5 mili. Terus nggak lupa juga upgrade dari E2 ini ada pada mic settingnya ya, mic 1 setting. Ini ada kalau kalian lihat itu ada switch yang bisa kalian rubah untuk pemilihan model mic-nya ya. Jadi kalau condenser itu bisa dipilih ke 40 desibel, dan kalau misalnya dynamic bisa kalian naikkan ke 50 atau 60. Yang seperti kalian tahu gitu kan, kalau untuk mic dynamic itu powernya kalau kurang kita harus naikin gainnya, tapi kalau di E2 itu disediakan switch untuk menaikkan dari jacknya sendiri ya, jadi ke switch ke 50 atau ke 60. Selanjutnya interface mic 2. Jadi mic 2 ini masih menggunakan jack 3,5 mili sama seperti Maonocaster AM200. Dan yang ini adalah aux in untuk masukin dari mixer atau sebagainya ya, model 3,5 mili. Terus ini ada output untuk monitor, dan ini ada 2 live output untuk smartphone ya, pakai kabel TRRS dari paket penjualannya. Jadi bisa langsung live streaming ke 2 handphone sekaligus. Terus di sini ada interface USB Type C untuk kabel data ke PC atau ke MacBook. Terus di sini ada untuk port buat charge DC 5 volt 1 ampere ya. Terus ini ada tombol power, dan ini untuk matiin lampu yang ada pada tombol-tombolnya ya, kalau kalian yang nggak suka warna-warni. Oke, selanjutnya kita bahas mengenai knop-knop yang ada pada Maonocaster E2 ini. Ada tambahan pengaturan untuk mic-nya. Jadi masing-masing mic 1 dan mic 2 itu bisa kalian atur dari sebelah sini. Terus di sini juga ada untuk aktivasi untuk nyalain ini ya, phantom 48 volt, dan di sini untuk nyalain bluetoothnya, dan di sini untuk gain aux in-nya. Terus ini mixernya, mini mixernya yang low, mid, high itu masih ada seperti kayak Maonocaster AM200. Terus di sini untuk mengatur volume instrumen. Terus ini untuk mengatur record out atau master outnya, untuk rekaman atau live streaming itu volumenya diatur dari sini. Terus yang ini untuk mengganti pitch, voice changing ya. Jadi kalau misalnya di Maonocaster AM200 tuh kita disediakan tombol pitch untuk ganti-ganti, kalau di E2 itu disediakannya gain untuk kita putar-putar. Sebelumnya dipencet-pencet, sekarang kita putar-putar.
Terus yang knob ini untuk mengatur volume monitor headphone ya. Dan monitor headphone-nya disediakan dua buah, dan ini ditaruhnya di bagian depan, jadi cukup memudahkan. Selanjutnya untuk soundpad-nya disediakan ABC dan di bawahnya 8, jadi ada 11 soundpad. Dan pada saat pembelian kalian harus mengisinya sendiri ya, karena masih kosong guys, jadi harus direkam sendiri. Cara ngerekamnya gampang, tinggal pencet yang lama aja, nanti dia kedap-kedip. Terus kalau udah selesai tinggal pencet lagi sekali, udah deh beres. Terus kalau mau ngapus, pencet lagi aja yang lama, terus dia kedap-kedipnya lebih cepat dibandingin yang ngerekam. Terus perbedaannya yang ABC sama yang di bawah ini adalah masalah waktu ya. Kalau untuk ABC itu hingga 1 menit, dan yang di bawahnya itu hanya sampai 30 detik. Nah, selanjutnya ada fitur yang menurut saya sangat membantu juga. Ini ada pad volume. Jadi itu untuk mengatur volume soundpadnya. Jadi kalau misalnya sebelumnya kalian merasa di AM200 suara soundpadnya kegedean, kalau di sini kalian bisa atur volume dari soundpadnya. Terus di sini ada tombol untuk reverb voice, untuk reverb vokal ya, untuk ganti-ganti. Terus di sini masih ada fitur sidechain sama kayak di Maonocaster AM200 ataupun di AM100 ya. Terus ini untuk vocal cut ya, musik only, untuk bikin lagu jadi karaoke. Terus di sini ada fitur dry wet, nanti kita coba aja. Terus loop back dan the noise. Dan yang paling menarik di E2 ini, kita bisa mengatur depth dan decay time dari reverbnya. Itu langsung aja kita praktekin kali ya, gimana nanti sampel suaranya kita atur-atur dari depth dan decay time pada mode reverb. Oke, mungkin itu aja pembahasan mengenai build quality dan fitur-fitur produknya. Dan untuk full spesifikasinya kalian bisa lihat di layar berikut. Selanjutnya kita demo produknya nih. Jadi seperti yang saya bilang di awal, kalau audio yang kalian dengarkan dari awal itu merupakan hasil rekaman dari Maonocaster E2 menggunakan mic Maonocaster Maono HD300. Dan untuk setupnya sendiri di sini saya untuk volume mic-nya itu hanya di angka 2 ya, bukan angka jam 2. Jadi di sini kan bentuknya ke atas ke bawah gitu. Jadi hanya pada angka 2 itu, dari 2 ke 10 jauh ya. Nah, ini adalah salah satu kelebihan yang dimiliki Maonocaster E2. Biasanya kan kalau kalian pengguna mic dynamic atau yang pernah pakai mic dynamic gitu, itu biasanya kurang power, yang bikin kalian harus naikin gainnya itu penuh. Kalau resiko naikin gain itu jadi bikin self noise-nya itu jadi tinggi ya. Jadi kalau Maonocaster E2 ini dia ada switch di belakangnya khusus untuk interface XLR kombonya ya. Itu ada pilihan, kalau untuk dynamic itu bisa kita switch ke 50 decibel atau ke 60 decibel. Untuk condenser itu kita bisa pilih ke 40 decibel. Dan untuk yang saya pakai saat ini adalah di 50 decibel. Jadi 50 decibel pakai HD300, suaranya seperti ini. Terus mereka juga mengupgrade fitur-fiturnya, diantaranya yang paling pertama akan saya bahas, walaupun bentuknya sama ya guys. Jadi kalau dari atas tuh kan sama kayak Maonocaster AM200, tapi sebenarnya beda. Jadi yang di sebelah kiri sebelah kiri knobnya, kalau dulu di AM200 itu adalah untuk pengaturan mic. Kalau di E2 itu adalah untuk pengaturan volume aux in. Dan mic-nya itu ada di posisi bawahnya. Jadi kalau dulu itu kan untuk volume headphone dan reverb. Kalau ini jadi untuk volume mic. Mic-nya itu ada 2. Jadi bisa kita atur secara individual ya untuk volume mic-nya. Jadi mic 1 untuk yang XLR dan mic yang kedua itu untuk yang 3,5 mili.
Jadi bisa lebih diatur-atur sedemikian rupa lah, sesuai dengan kebutuhan kalian nantinya. Terus untuk input instrumen yang tadi saya jelaskan di build quality, itu ada untuk volumenya juga pada bagian sini ya. Di low, mid, high ada instrumen jadi keempat. Ini kita bisa atur untuk volume instrumennya. Dan yang paling penting nih guys, jadi kan kalau dulu tuh Monocaster AM200 bisa input gitar ke mic atau musik in. Nah kalau dicolokin ke mic itu masalahnya kalau kita pakein efek reverb, si suara gitarnya juga ikut kena reverbnya. Nah kalau yang E2 ini dia itu nggak bakal kena reverb dari mic-nya. Jadi kalau kita mainin gitar terus mic-nya kita pakein efek reverb karaoke gitu misalnya kayak gini, itu suara gitarnya nggak nggak bakal terpengaruh ya. Terus pembaruan yang interface itu udah menurut saya itu udah sangat menjawab banget ya untuk kebutuhan saya pribadi pun termasuknya suka ya untuk upgrade interface seperti ini. Jadi kalian punya 3 interface nih, XLR combo, instrumen dan 3,5 untuk mic. Selanjutnya juga tombol aux in, maksud saya jack aux in itu masih tetap dipertahankan dan output live-nya itu memang berkurang ya. Jadi kalau AM200 itu 3, kalau ini jadi 2. Tapi kalian bisa tapi kalian dapat penggantinya itu monitor speaker output dan headphone monitornya itu ada di bagian depan. Jadi kan bisa gimana ya? Jadi bisa lebih enak aja gitu untuk setupnya kayak gini kan. Pasti kan kita madepin si alatnya tuh madep kita kan. Jadi kalau misalnya headphone-nya ditaruh di depan kita itu bakal bikin setupnya lebih rapih aja gitu kan. Kalau AM200 kan di depan sini. Dan ini udah dapat 2 guys. Jadi headphone-nya di depan udah dapat 2. Mirip banget kayak Monocaster AM100. Terus upgrade selanjutnya selain interface tadi itu di soundpad. Jadi kalau misalnya kalian yang pernah beli Monocaster AM200, ini kan soundpadnya tuh udah ada yang terisi kalau nggak salah 8 ya. Dan saya sendiri itu nggak terlalu suka dengan soundpad yang ada di Monocaster AM200 itu. Dan walaupun yang di bawahnya itu bisa kita custom ya sesuai dengan kebutuhan. Nah di Monocaster E2 ini soundpadnya itu bener-beneran kosong ya. Jadi bisa kalian customize semua. Di sini kan ada A, B, C, terus soundpad di bawahnya ada 8. Jadi bisa kalian isi soundpadnya ini dari suara mic atau suara musik yang diputar dari handphone misalnya atau dari dicolokan ke MacBook. Dan perbedaan apa sih yang di atas ABC ini dengan yang di bawah 8 soundpad ini? Jadi perbedaannya yang pertama itu kalau ABC di atas itu kalian bisa recordnya sampai 1 menit. Kalau yang di bawah itu hanya 30 detik. Jadi itu perbedaannya. Selanjutnya untuk soundpadnya ini yang 8+3 ini volumenya bisa kalian atur. Jadi misalnya kalau kegedean suaranya bisa dikecilin atau kekecilan suaranya bisa kalian gedein sesuai kebutuhan aja. Jadi intinya bisa diatur nih soundpadnya ini. Jadi menurut saya jadi kelebihan yang dimiliki E2 nih. Karena di AM200 nggak ada, bahkan di AM100 aja nggak ada. Kalau kalian pengen ngerekam soundpad dari lagu gitu kan, misalnya saya puter ini deh, yang lagi ngehits guys, Tulus. Nah, bagian mana yang mau kalian rekam, kalian tinggal atur-atur aja, terus pencet yang lama. Perjalanan membawamu bertemu denganku, ku bertemu. Nah ini lagi ngerekam. Jadi dia nyala kedap-kedip gitu ya. Kalau udah selesai tinggal klik aja sekali. Nah itu udah selesai. Jadi kayak gini suaranya. Nah ini lagi ngerekam.
Jadi dia nyala kedap-kedip gitu ya. Kalau udah selesai tinggal klik aja sekali gitu. Jadi yang mau ngapusnya nih, kalau misalnya soundpadnya mau dihapus, ini kan yang satu sama kedua tuh udah diisi. Terus kalau kalian mau hapus tinggal pencet aja yang lama sampai kedap-kedip lama. Kedap-kedipnya cepet, itu udah kehapus. Terus kalau saya pencet lagi udah nggak ada. Yang keduanya mau dihapus juga, tinggal pencet aja yang lama, udah kehapus. Nah selanjutnya untuk voice changing itu kan biasanya di sebelah kanan itu kan ada ya untuk voice changing kayak male, female, robot. Nah di E2 ini mereka menggantinya menjadi sebuah pitch. Knop pitch maksudnya di sebelah sini ya. Jadi kalau mau ganti voice changing gitu tinggal digeser aja ke kiri jadi lebih berat kayak gini suaranya, makin ke bawah lagi lebih berat lagi. dan di tengah normal suaranya. Kalau ke angka 9 jadi cempreng gitu, kayak anak-anak ya. Semakin ke arah jam berapa ini ya? Jam 5 semakin cempreng lagi suaranya. Gitu. Jadi yang tengah ini suaranya normal. Jadi untuk voice changing berubah menjadi knop pitch gitu guys. Nah terus yang paling signifikan itu di reverbnya ya. Reverbnya ini kalian mendapatkan pengaturan di depth dan decay time-nya. Jadi contohnya kayak gini. Jadi depth tuh kayak dalam atau pendeknya reverbnya, dan untuk decay time itu panjang atau pendek reverbnya. Jadi kalau saya ganti, ini kan yang dari awal tuh original ya untuk reverbnya. Saya ganti deh. Ini karaoke. Cek. Ini karaoke. Depth-nya saya atur di angka jam 12. Decay time-nya itu di angka jam 5. Cek. Gitu. Kalau kita kurangin decay time-nya, cek. Jadi lebih pendek. Terus kalau depth-nya itu kita maksimalin, cek. Cek. Jadi reverbnya lebih dalam gitu ya. Dan kalau decay time-nya kita naikin, cek, lebih dalam dan lebih panjang. Dan untuk mode reverbnya itu ada berapa ya? Ini karaoke, ini cek, ini crash, cek 1, 2, 3. Ini hall, cek 1, 2, 3. Kayak gini suara reverbnya. Cek, ini valley, kayak gitu suaranya. Kayak di ini ya, apa namanya, di lereng gunung. Ini suara reverb room, kayak gini suaranya. Ini enak sih kayaknya. Cek, jadi kayak di ruangan gitu ya. Ruangan agak kosong. Ini original. Cek, ini balik lagi ke original. Jadi itu untuk upgrade di fitur reverbnya. Jadi kan kalau yang dulu itu hanya ada sebelah sini ya. Untuk volume aja nih kalau untuk AM200. Dan tulisannya pun echo gitu, bukan reverb. Kalau ini kita bisa atur depth dan decay time-nya. Terus di sini juga masih ada fitur sidechain, music only, terus ini dry wet. Cek 1, 2, 3. Kayak gini kalau saya aktifin ada perbedaan nggak? Kalau kalian dengar. Ini dry wetnya saya aktifin, kalau di non aktifin kayak gini. Cek 1, 2, 3. Terus fitur tambahannya itu yang auto tune ya. Cek 1. Cek. Sebenarnya saya nggak terlalu paham ya untuk fitur auto tune ini gitu. Karena saya nggak terlalu make. Mungkin kalau yang suka nyanyi mungkin paham kali untuk efek auto tune. Tapi kalau secara fungsinya tuh ya biar nadanya nggak loncat gitu sih. Kalau saya baca dari manual booknya. Terus fitur selanjutnya sidechain itu sama kayak Monocaster M200 buat. Jadi kalau saya ngomong itu suara musiknya mengecil, kalau saya selesai ngomong suara background musiknya balik lagi ke normal. yang sama latarmu dan Gitu.
Saya nonaktifin lagi. Terus tombol sebelahnya music only itu untuk ngapus suara vokal, bisa jadiin karaokean kayak gini nih. Gitu. Walaupun suara audionya jadi sedikit berkurang kualitasnya ya. Kalau misalnya karaokean sih saya lebih milih puter YouTube yang karaoke, itu suaranya jadi lebih bagus juga daripada vocal cut musik dari MP3 menurut saya sih. Terus untuk equalizernya yang low mid high-nya masih tetap dipertahankan di atas. Jadi ini yang saya pakai, high-nya di angka jam 9, mid di angka jam 12, low di angka jam 11. Kayak gini suaranya. Mungkin selanjutnya kita cobain mic yang make phantom power. Kalau dynamic mic yang saya pakai ini kan nggak perlu phantom ya. Maono HD300 itu nggak perlu phantom. Saya cobain mic ini guys, Maono PM500 yang butuh phantom power. Suaranya kayak gimana? Terus saya cobain juga Maono PM360TR bawaannya S1 ya. Kayak gimana suaranya? Oke, saya siap-siapin dulu ya. Oh ya, nggak lupa ntar saya cobain juga untuk gitar. Dicolok ke instrumen input. Sebentar, saya siapkan dulu. Cek 1, 2, 3. Oh ya udah masuk ya. Jadi ini udah saya cobain Maono PM500 disambungin ke Maonocaster E2. Suaranya seperti ini guys. Untuk noise-nya coba saya diam dulu. Cek. Kayak gitu ya. Ini the noise-nya saya masih nonaktifin ya. Terus untuk volume mic-nya tuh di angka 4 ya. Dari 10, 4 dari 10, jadi suaranya kayak gini. Kalau saya naikin ini 5 kayak gini suaranya. Kalau saya naikin lagi 6 kayak gini suaranya. Kalau saya naikin lagi, wah tinggi banget. 8, 10 maksimal kayak gini suaranya. Kenceng banget. Dua jengkal saya ngomong masih kedengeran. Dan noise-nya pun pasti lebih berasa banget ya. Jadi di angka 4 aja udah cukup bagus ya untuk suaranya. Cukup pas lah. Terus saya cobain untuk ini ya, approximate testnya dari depan kayak gini suaranya, dari samping kayak gini, dari belakang kayak gini suaranya gitu. Oke, kayak gitu suaranya untuk Maono PM500 mic yang wah keren banget kalau kalian pakai untuk ya ini kan large diagram ya, 34 mili. Bikin konten apa namanya? Musik cover suaranya pasti bagus banget karena yang namanya large diagram tuh bikin suara jadi lebih bagus, lebih soulnya dapet. Terus kalau kalian lagi bikin konten yang podcast yang emosional, itu pakai mic ini tuh keren banget asli karena detail banget suaranya gitu guys. Oke, selanjutnya kita cobain untuk menggunakan mic yang 3,5 mili ya, yang kondenser 3,5 mili. Ini PM360TR dulu yang saya coba. Oke, saya siapin dulu mic-nya. Oke, saya colokin dulu mic-nya ke alatnya. Cek 1. Cek 1, 2, 3. Ini dari Maono PM360TR ya. Ini levelnya di 4. Terus yang ini udah saya matiin Maono PM500-nya, dan suara yang kalian dengar saat ini dari Maono PM360TR kayak gini suaranya. Untuk volumenya coba saya naikin maksimal kayak gini suaranya. Cek 1, 2, 3. Oke sih ini. Noise-nya juga nggak berasa, masih cukup bagus ya untuk volume maksimal. Cuman ya namanya kondenser 5 volt pasti nggak
nggak sensitif kondenser yang ini ya. Oke guys, jadi itu pengetesan menggunakan mic Maono PM360TR. Suaranya kayak gini. Bisa kalian nilai sendiri kualitasnya, dan kalau menurut saya ini suaranya enak banget. Selanjutnya saya akan coba alat ini dicolokin ke gitar. Sebentar, saya siapin dulu. Cek 1 2 3. Oke, saat ini udah saya sambungin gitar elektrik. Kayak gini suaranya. Jadi asik ya buat kalian yang suka main musik, buat live musik gitu di Instagram, di YouTube atau di TikTok. Terus suka main gitar juga. E2 ini menjadi salah satu alat yang mungkin kalian cari guys. Karena ini praktikal banget buat kalian yang ya setup kayak gini lah, main gitar sambil nyanyi. Bisa kalian pilih reverbnya. Cek 1, cek. Saya cobain nyanyi deh ya. Cek sambil main gitar. Terus untuk volume instrumennya juga bisa kalian atur gedein kalau kurang gede, atau kecilin. Mic-nya juga seperti itu ya, bisa kalian atur. Jadi bisa kalian atur-atur lah biar live-nya jadi enak didengar buat para audiens. Gitu guys. Dan yang pasti untuk gitar akustik elektrik pasti bisa disambungin ke sini. Oke, selanjutnya kita cobain rekam langsung ke smartphone melalui port outputnya. Jadi biar jadi parameter kalian juga kalau untuk di handphone kualitas suaranya seperti apa. Cek 1 2 3. Cek 1 2 3. Oke, jadi ini adalah hasil rekaman di smartphone ya. Langsung saya colokin ke Monocaster E2. Jadi suaranya seperti ini. Ini bisa jadi parameter kalian ya kalau misalnya kalian live streaming pakai handphone, suaranya kira-kira seperti ini. Terus untuk Karaoke, reverbnya juga aktif ya. church, hall, valley, room, original. Cek 1 2 3. Itu reverbnya aktif, terus instrumen juga tetap aktif. Kalau saya coba colokin gitar lagi ya, instrumen juga masih kebaca ke handphone seperti itu. Oke guys, jadi mungkin itu aja video kita kali ini mengenai review Monocaster E2. Mudah-mudahan videonya dapat bermanfaat buat kalian. Sampai bertemu lagi di video kami selanjutnya.